Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama dan menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk berkat kebaikan-Mu. Kembali kami ada lagi saat ini karena anugerah-Mu dan karena rencana baik yang Tuhan sediakan buat kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 4. Ayat 6 dan ayat yang ke-9 tertulis demikian. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Ayat 9, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Warren Wiersbe mengutip pernyataan George MacDonald mengatakan, in whatever man does without God, he must fail miserably or succeed more miserably. Dalam segala apapun yang dilakukan manusia tanpa Tuhan, ia pasti gagal dengan menyedihkan atau berhasil dengan lebih menyedihkan. Di luar Tuhan hidup ini sia-sia, saudara. Sekalipun kita berhasil memiliki semua, tapi keberhasilan itu adalah sia-sia belaka. Yang terbaik bagi kita adalah kita berhasil di dunia dan juga di akhirat, yaitu maksudnya dalam kekekalan. Kalau kita mentaati Tuhan, kita akan berhasil di dunia ini dan juga berhasil masuk dalam kerajaan sorga. Kita akan memiliki hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 6 dan 9 ini, firman Tuhan berbicara melalui Musa, mengingatkan agar umat Tuhan hidup setia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budi di mata bangsa-bangsa lain. Orang yang setia melakukan firman Tuhan pasti akan menjadi orang yang bijaksana dan berakal budi. Akan dihargai oleh orang-orang lain, akan dipandang dengan heran karena sikap dan tingkah laku yang baik yang memuliakan Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan akan membawa berkat. Kalau kita perhatikan di ayat yang pertama dari Ulangan 4 ini, firman Tuhan berbicara melalui Musa bahwa kalau umat Tuhan percaya dan melakukan setiap ketetapan dari Tuhan, maka mereka akan hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan. Ketaatan pada firman Tuhan akan membawa berkat dalam hidup kita, akan membuat kita berhasil. Dan keberhasilan itu bukan hanya soal kehidupan di dunia ini saja yang sekarang ini kita jalani, tapi keberhasilan itu mencakup sampai kekekalan nanti. Untuk apa kita berhasil di dunia, memiliki seluruh yang ada di dunia ini kalau kita jiwanya binasa, kalau kita tidak memiliki Kristus di dalam diri kita, kalau kita tidak punya Tuhan Yesus dalam hidup kita, sekalipun kita memiliki begitu banyak harta, kita akan binasa. Dan itu artinya kita tidak berhasil. Di ayat yang ke-9, di sini ada perintah supaya kita mengajarkan semuanya kepada anak-anak kita, kepada cucu cicit kita selama kita masih hidup. Tujuannya adalah supaya mereka semua, generasi di bawah kita, menjadi pribadi-pribadi yang berhasil di dunia dan di dalam kekekalan. Jangan biarkan mereka terhilang dan binasa.
Jangan biarkan mereka hanya terfokus pada materi saja, terfokus pada keberhasilan duniawi, tapi ajar mereka supaya mereka mengutamakan Tuhan, sehingga mereka berhasil jasmani dan rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jadi orang-orang yang berhasil di dunia dan di dalam kekekalan dengan cara setia melakukan firman Tuhan, memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kita, percaya dan setia kepadanya sampai akhir hidup kita di dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami setia melakukan kehendak-Mu, taat menuruti firman-Mu, supaya kami berhasil di dunia ini dan juga mengalami penggenapan janji Tuhan di dalam sorga yang mulia. Kami berhasil di dunia dan berhasil di sorga. Terima kasih untuk firman-Mu yang menuntun kami melangkah di dalam kebenaran-Mu. Kuatkan kami selalu Roh Kudus untuk setia dan selalu mengasihi-Mu Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal, agar semua yang kami lakukan senantiasa berhasil dan menyenangkan hati Tuhan. Kembali kami bawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa mujizat, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.